Bab 290. Babak pertama kompetisi. Setelah Klutang turun dari panggung, Eureka Kei melanjutkan, juara 2 Fang Chunxin dari Bai Chao Tang. Fang Chunxin adalah cucu dari Dewa Tabib Fang. Dalam 20 tahun terakhir, Dewa Tabib Fang mampu mendominasi di konferensi tradisional Tiongkok setiap tahunnya, dan Fang Chunxin lebih unggul lagi. Donnie berkata, silahkan, Fang Chunxin. Fang Chunxin naik ke atas panggung. Dia mengenakan gaun putih, seperti seekor angsa putih yang mulia. Dia mengambil mikrofon. Eureka Kei bertanya sambil tersenyum, Dr. Fang, pertama kali berpartisipasi dalam konferensi medis, kamu sudah memenangkan juara 2 Grand Final, bagaimana perasaanmu saat ini? Fang Chunxin berkata dengan rendah hati, ini adalah impianku untuk dapat berhubungan dengan banyak senior di dunia medis. Aku yakin aku akan mendapatkan pendapatan besar tidak peduli menang atau kalah. Terima kasih, Nona Fang. Donnie tersenyum dan lanjut membaca. Juara 3 adalah Kennedy Han dari Aula Medis Taisang. Juara 4, Reddy dari Aula Medis Taisang. Juara 5, Mohan dari Moyuan Pharmacy. Juara 6, Whitney Bai dari Tianji Pharmacy. Juara 7, Bao Chao Tang. Kedua pembawa acara membacakan nama satu persatu. Orang-orang yang namanya disebut naik ke atas panggung satu persatu. Segera, 100 orang berkumpul. Sementara semua orang naik ke atas panggung, Sarenkin datang ke hadapan Klutang dengan senyum dan berkata, Nona Klu, tuan mudaku ingin bertemu denganmu. Hah? Klutang menatap Sarenkin dan tidak bisa tidak mengerutkan dahi. Tuan mudamu, naga hitam. Bukankah dia sudah meninggal? Klutang pernah pergi ke grup jalan, jadi dia mengenal Sarenkin. Melihat Sarenkin menemuinya, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Saren berkata sambil tersenyum, ikutlah denganku. Klutang bingung, tetapi dia tetap mengikuti Sarenkin keluar dari aula. Di luar aula, Kingston Jiang bersandar ke tembok dengan sebatang rokok di mulutnya. Sarenkin membawa Klutang datang. Tuan muda, aku sudah membawa Klutang. Kingston Jiang melambai dan berkata, ya, aku sudah tahu, pergilah. Baik. Sarenkin berbalik dan pergi. Ketika melihat Kingston Jiang, Klutang tercengang. Ini, bukankah Kingston Jiang naga hitam sudah meninggal? Bagaimana mungkin masih hidup? Dia mengira dia salah lihat dan menggosok matanya dengan keras, tetapi dia menemukan bahwa ini memang Kingston Jiang naga hitam. Kingston Jiang tersenyum tipis, Klu, lama tak berjumpa. Kamu masih hidup. Klutang terkejut. Kingston Jiang memegang hidung dan berkata sambil tersenyum, kenapa, menyumpahiku mati? Tidak. Klutang buru-buru menjelaskan. Dia sangat gugup saat ini. Jantungnya berdegup kencang, seperti akan melompat keluar. Kingston Jiang mengeluarkan earphone kabel dan memberikannya kepada Klutang. Klutang mengambilnya dengan ragu dan bertanya, ini apa? Kingston Jiang berkata, earphone kabel, dengan memakainya kamu bisa berbicara denganku, pakai earphone kabel untuk mengikuti kompetisi medis, aku akan membantumu secara diam-diam. Hah? Klutang bingung. Membantunya secara diam-diam. Silahkan Klutang naik ke atas panggung. Sebuah suara bergema di aula. Kingston Jiang berkata, kamu dipanggil, pergilah. Tetapi, aku. Kingston Jiang melambai dan berkata, jangan khawatir, tidak apa-apa. Baiklah. Klutang memakai earphone, lalu dengan cepat kembali ke aula dan naik ke atas panggung di bawah tatapan banyak orang. Juara 100 teratas berkumpul semua di atas panggung. Aturan kompetisi sudah ditentukan sejak awal. Eureka Kei dan Donnie mengumumkan aturan kompetisi. Aturan kompetisi konferensi medis kali ini sangat sederhana. 1 lawan 1, 50 orang yang menang masuk ke grup pemenang. Grup pemenang sementara aman. Sementara 50 orang yang kalah akan dipasangkan secara acak lagi dan tanding lagi. Yang menang masuk babak selanjutnya. Lalu dipasangkan secara acak lagi dengan orang-orang di grup pemenang dan tanding lagi.
Setelah mengumumkan peraturan, sebuah TV LCD muncul di aula dengan 100 nama di atasnya, yang semuanya akan diacak secara acak untuk dipasangkan. Segera hasilnya sudah keluar. Sekarang, silahkan Klutang dan Geodori Chen maju. Lawan yang melawan Klutang adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok tua yang peringkatnya relatif rendah. Tetapi orang yang bisa masuk 100 besar tidak ada yang cupu, mereka semua adalah dokter yang telah bekerja selama puluhan tahun. Klutang berjalan ke tengah panggung. Segera lawannya juga muncul. Dia adalah seorang pria tua yang tampaknya berusia 80-an tahun, mengenakan jas dokter, dan membawa seorang asisten wanita muda. Doni bertanya kepada Klutang, "Nona Klu, di mana asistenmu?" Sebelum dia berbicara, pria tua di depannya mencibir, bertanding melawan orang seperti ini, bahkan jika memang juga tidak membanggakan. Klutang sangat gugup. Saat ini, seorang pria naik ke atas panggung. Dia adalah Kingston Jiang. Klutang menghela napas lega ketika melihat Kingston Jiang naik ke atas panggung. Kingston Jiang berjalan kemari dan berkata, "Aku adalah asistennya." Yurika Kai melirik Kingston Jiang dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia langsung mengumumkan, sesuai aturan, undian akan menentukan isi kompetisi. Segera, staf mendorong sebuah kotak ke atas panggung. Doni berkata, "Ada banyak surat yang masih disegel di dalam kotak ini, tertulis nomor di dalamnya, setiap nomor sesuai dengan isi kompetisi. Apa yang didapatkan tergantung pada kehendak Tuhan. Sekarang staf silahkan mengambil surat dari kotak itu dan berikan padaku." Staf mulai mengundi dan mengulurkan tangannya ke dalam kotak. Kotaknya transparan. Begitu dia memasukkan tangannya, hembusan angin datang dari bagian bawah kotak dan meniup surat, dan staf mengambil satu secara acak dan memberikannya kepada Doni. Doni membukanya dan menunjukkannya di depan kamera, lalu mengumumkan, "Nomor 58, mari kita lihat soal nomor 58 di bank soal." Soal nomor 58 muncul di TV LCD di atas panggung. Identifikasi obat-obatan, 100 dari lebih dari 100.000 bahan obat dipilih secara acak. Kedua pihak menutup mata ketika bertanding dan mengidentifikasi bahan obat dengan indera penciuman. Batas waktunya adalah 10 menit, siapa yang mengidentifikasi lebih banyak bahan obat dalam 10 menit, dia yang menang. Setelah mendengar isi kompetisi yang disiarkan komputer, ada keributan di bawah. Kompetisi ini sangat menarik. Mengandalkan indera penciuman untuk mengidentifikasi 100 jenis bahan obat dengan mata tertutup, bahkan jika seorang dokter pengobatan Tiongkok yang telah bekerja selama puluhan tahun juga tidak bisa mengidentifikasi semuanya. Setelah munculnya soal, staf segera menyiapkan. Segera setelah itu, bahan obat-obatan sudah siap. Babak pertama kompetisi, Klutang dari Apotek Century vs Tuan Geodori Chen dari Wansheng Pharmacy. Dengan suara Yurika Kai, Klutang sangat gugup sehingga telapak tangannya berkeringat. Kingston Jiang berdiri di sampingnya dan berbisik, "Tidak apa-apa, jangan khawatir, ada aku yang akan menjamin kamu memenangkan kompetisi. Apakah kalian berdua sudah siap?" Geodori Chen melirik Klutang dengan hina, "Menang dari Klutang tidak membanggakan, kompetisi ini aku tidak maju, asistenku yang akan bertanding melawannya, agar tidak ada yang bilang aku menggertaknya." Sebelum Klutang berbicara, Kingston Jiang maju dan berkata, "Kalau begitu, Klu juga tidak usah maju kali ini, biarkan aku yang merupakan asistennya yang menggantikannya." Bersambung.